Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi beserta isinya, langit beserta isinya, lautan beserta isinya, yang menciptakan kita manusia, yang memberikan kita nikmat, segala nikmat, nikmat mata, nikmat telinga, lisan, tangan, kaki, semua nikmat yang kita nggak bisa hitung satu persatu, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, orang-orang yang bersyukur itu orang-orang yang faham akan nikmat yang sudah Allah berikan dalam kehidupannya. Bangun tidur kita diberi nikmat oleh Allah. Nikmat mata, terbuka mata kita masih bisa melihat orang-orang yang kita sayangi. Seandainya buka mata, kita nggak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi. Nikmat itu berkurang. Telinga masih bisa mendengar nasihat orang tua, masih bisa mendengar panggilan anak-anak kita. Jikalau telinga ini tiba-tiba telinga kita nih nggak bisa dengar, nikmat itu berkurang. Bangun tidur kita masih bisa bicara, kita suaranya masih ada, nikmat. Kita masih bisa nasihatin anak, masih bisa menyapa orang-orang kita sayangi. Bangun tidur tangan kita masih bisa digerakkan sampai malam ini. Seandainya bangun tidur tiba-tiba kita nggak bisa bergerak, hanya mata saja yang berkedip, sudah pasti nikmat itu berkurang. Kaki masih bisa melangkah, mata kita masih bisa berkedip, kedipan mata kita yang ngedipkan Allah. Ini nikmat. Kalau kita masih mengeluh, kalimat alhamdulillahirabbil alaminnya kita taruh di mana? Ini kalimat alhamdulillahnya kita taruh di mana kalau kita masih sering mengeluh dengan segala nikmat yang Allah sudah berikan kepada diri kita. Makanya kenapa dalam satu surat ini, surat yang biasa kita baca, di satu surat ini ada satu ayat yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-13. Diulangnya nggak cuma 3 kali, tapi 31 kali. Kalau nggak percaya, nyampe rumah nanti dibuka Qurannya, baca surat Ar-Rahmannya, dihitung kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma. Apa bocah? Hati-hati jatuh loh. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang didustakan, yang mau kita dustakan? Kenapa sih diulang sampai 31 kali sama Allah? Kenapa nggak cukup sekali aja di ayat yang ke-13? Karena Allah tahu kita nih manusia kadang lupa bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Maka diulang lagi terus sama Allah kalimat itu.
supaya kita nggak kufur nikmat, tapi kita bersyukur. Dengan nikmat yang sedikit kita bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmat yang lain. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan sama kita, Allah tambahin nikmat yang lain. Kenapa kita susah bersyukur? Karena kita melihat nikmat yang orang lain punya, bukan nikmat yang kita punya. Kita melihatnya orang lain. Urusan dunia kita melihatnya ke atas. Begini ngelihatnya. Itu di atas apa tuh? Ngelihat begini capek nggak? Lebih nyaman begini apa begini? Lebih nyaman begini apa begini? Begini sakit bu leher, ngomong juga susah nih. Urusan dunia jangan begini terus. Kalau kita nggak dapat apa yang kita mau, kita nggak dapat, nanti kita putus asa. Tapi seandainya kita melihatnya ke bawah urusan dunia, kita akan bersyukur. Banyak di luar sana orang-orang yang gak seberuntung kita. Ini. Maka supaya kita mudah menjadi orang yang bersyukur, lihat ke bawah urusan duniamu. Jangan lihat ke atas urusan duniamu, tapi lihat ke bawah. Kalau ke atasnya lihatnya urusan akhirat. Cemburu sama teman urusan akhirat boleh. Boleh cemburu urusan akhirat. Kok dia bisa istiqomah ya? Kok dia bisa begini ya, temenin, deketin, kan gitu. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Setidaknya kalau kita belum soleh, kita belum solehah, berkumpul dengan orang-orang solehah supaya kecipratan, supaya bisa ikut-ikutan solehah, kan gitu ya. Ini cemburu urusan akhirat boleh, tapi jangan pernah cemburu urusan dunia. Karena dunia bukan milik kita, Bu. Siapa yang milik dunia? Allah. Allah pemilik dunia. Dunia itu yang bakalan kita tinggalin, bukan tempatin. Kita cuma sementara menempati dunia, gak selamanya. Dunia itu hanya tempat bersenda gurau saja. Itu dunia. Kesempatan tapi adanya di dunia, Bu. Dunia ini nyata. Tapi jangan dikejar. Gak akan kemana-mana, Bu, dunia. Ya, gak usah dikejar, capek nanti. Karena mengejar dunia kayak mengejar bayangan kita, ibu-ibu. Ibu-ibu berdiri di tengah lapangan, ada bayangan kita sendiri di depan kita. Terus ibu berjalan ke depan, bayangannya menjauh atau mendekati kita? Mendekat atau menjauh bayangannya, Bu? Menjauh. Jikalau kita mengejar dunia, akan semakin jauh, Bu. Kan gitu. Karena dunia bukan milik kita, nggak perlu dikejar. Yang kita kejar yang punya dunianya. Allah yang kita kejar. Allah yang kita jaga. Karena Allah yang akan menjaga kita. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita cinta Allah, Allah cinta kita. Itu. Terus bagaimana supaya dunia yang mengejar kita? Putar balik, Bu. Kalau tadi kita berdiri di depan bayangan kita semakin berjalan, bayangan kita akan semakin menjauh. Tapi bagaimana supaya dunia yang mengejar kita? Putar balik, belakangin bayangan kita. Terus kita berjalan, bayangan kita akan ngikutin kita. Betul nggak? Praktekin besok. Praktekin besok ya. Ibu berdiri di tengah lapangan, cari bayangannya masing-masing. Terus ibu jalan, semakin jauh semakin jalan. Ya, bayangan kita akan menjauh, dunia akan menjauh. Dunia nggak akan kemana-mana, Bu. Gak usah dipikirin, tapi pikirin
Yang punya dunia itu ridho nggak kira-kira sama kita? Ini. Maka kalau kita putar balik, kita belakangi bayangan kita, ya, maka bayangan itu kalau kita jalan, bayangan itu yang akan ngikutin kita. Jadi kalau kita kejar akhirat, dunia Allah ikutkan, Bu. Wallahi, dunia akan Allah ikutkan. Allah yang punya dunia, kenapa kita harus takut? Kan gitu. Ini. Maka banyak bersyukur dengan apa yang kita punya. Lihat ke bawah urusan dunia, lihat ke atas urusan akhirat. Kejar, Bu. Sesuatu yang tertinggal tuh kejar. Karena dunia nyata, iya kita tempatin di dunia. Tapi akhirat jangan lupa, akhirat juga nyata. Bukan cuma cerita aja. Akhirat jangan sampai entar-entar aja akhirat. Dunia nyata, akhirat juga nyata. Dan kesempatannya adanya di dunia. Kalau dikubur adanya kesempitan, bukan kesempatan. Ya. Dunia adanya kesempatan. Allah kasih kesempatan kita. Hari ini masih dikasih kesempatan, masih dikasih nafas. Manfaatkan dengan baik. Kan gitu. Istilahnya nih, Bu, ada penyelam mutiara. Dia pekerjaannya menyelam untuk mengumpulkan mutiara. Mutiara itu adanya di mana, Bu? Dasar laut ya. Mutiara adanya di dasar laut. Dia tugasnya mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya di dalam dasar laut. Karena itu tugasnya dia. Maka sebelum menyelam, dia dikasih tabung oksigen. Dikasih tabung oksigen saat dia nanti baru menyelam. Di saat dia menyelam nih, sudah sampai ke dasar lautan, dia melihat semakin dalam, semakin menyelam sampai ke dalam, pemandangannya tuh semakin cantik. Ibu pernah nggak diving? Pernah nggak, Bu? Nggak pernah. Takut mah hiu. Hiu yang takut mah kita, Bu. Ya. Kalau kita diving nih ke dalam, indah banget, Bu. Ya, melihat ciptaan Allah yang ada di dalam lautan, indah sekali. Nah, penyelam mutiara begitu melihat dasar lautan, di dalam begitu indah pemandangannya, banyak terumbu karang, ikan-ikan berlari-larian, yang kecil-kecil, yang cantik-cantik. Maka tujuan utamanya lupa. Apa tadi tujuan utamanya? Mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Dia lupa, dia bermain-main, bersenda gurau ya di dasar lautan, berlari sana lari sini, bersenda gurau, lupa dengan tujuannya. Sampai akhirnya dia tersadar tabung oksigennya sudah mau habis. Kalau tabung oksigennya sudah mau habis, berarti kan dia harus naik ke atas dong. Betul nggak? Kalau enggak, dia mati di bawah. Ada oksigen. Begitu dia naik ke atas, teman-temannya, para penyelam lainnya yang tugasnya sama mengumpulkan mutiara, di depan atasannya dia sudah mengumpulkan, sudah nyetor mutiara. Banyak-banyakan ngumpulinnya. Nah, dia karena lupa dengan tujuan utamanya, gak ada satu mutiara pun yang dibawa. Kira-kira atasannya bakalan marah nggak? Marah. Kalau nggak dipecat, ya dikasih kesempatan lagi. Kan gitu. Penyelam mutiaranya itu kita, hamba Allah. Tabung oksigennya adalah umur kita, nafas yang diberikan oleh Allah. Tujuan utamanya kita ini adalah menyelami dunia. Tetapi jangan lupa, tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk tinggal di dunia yang sementara ini untuk ibadah. Itu tujuan utama kita, buat ibadah. Jangan lupa itu. Dunia ini tempat bersenda gurau. Jangan kita seperti penyelam mutiara. Kita sudah dikasih umur, dikasih nafas di dunia, tapi kita
manfaatkan dengan baik sampai akhirnya tabung oksigen itu habis, sampai akhirnya umur kita selesai. Terus kita nggak ada amal yang kita bawa nanti. Allah mah nggak marah, Bu. Allah nggak butuh amal kita, enggak, kan kita yang butuh. Cuma kan akhirnya di dunia yang nyata ini, di saat kita di akhirat, di alam kubur juga nyata, ada kehidupan. Di situ kita nyesel, seperti penyelam mutiara tadi. Dia nggak bawa mutiara satupun. Sama, kalau kita tertipu dengan dunia, kita mengejar dunia, kita lupa, kita cacat urusan akhirat kita. Maka saat kita sudah berada di alam yang berbeda, saat itu baru kita menyesal. Karena kesempatan di dunia yang Allah berikan nggak kita manfaatkan dengan baik. Kita bersenda gurau, bermain-main, lupa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Baru tuh, Bu, akhirat nyata, dunia jadi ceritanya dia. Ya Allah, coba di dunia kemarin saya dikasih waktu, saya manfaatkan buat ibadah, buat sholat, baca Quran. Harta saya habiskan buat bersedekah. Waktu saya habiskan buat baca Quran. Nyesel. Minta sama Allah kesempatan, udah gak bisa. Kesempatan adanya cuma di dunia. Yang akhirnya dia merasakan kesempitan di alam kubur. Padahal perjalanan panjangnya baru dimulai, Bu. Kalau perjalanan di dunia kita singkat, gak ada yang tahu siapa yang akan pulang duluan. Ibu mau pulang duluan gak? Enggak. Semua bakalan pulang. Ibu gak mau pulang nih? Suami nungguin di rumah gak mau pulang? Ibaratnya kan semua bakalan pulang, Bu. Betul enggak? Semua bakalan kembali ke Allah. Mau yang tua, mau yang muda. Gak harus yang tua dulu, yang muda juga pulang duluan, Bu. Ya, yang muda pulang duluan. Gak harus sakit dulu, Bu. Yang sehat juga ada yang pulang duluan. Ini. Jadi jangan percaya diri kita ini bakalan panjang umur. Gak ada yang tahu umur kita, Bu. Gak ada yang tahu. Ini apa dah? Allah. Gak ada yang tahu umur kita. Mati bukan buat yang tua, yang muda banyak yang mati. Mati bukan buat yang sakit, yang sehat banyak yang mati. Kenapa mati? Ya karena memang sudah jatahnya pulang. Ibu selesai acara di sini kan pada pulang semua, bukan? Tapi pulang yang ditunggu tuh enak, Bu. Pulang ada yang nunggu enak. Ibu pulang ke rumah, suami nungguin, bawa kue enggak, Mah? Nah, udah habis, Pak, tadi. Ibu pulang ke rumah, anak nungguin, Mah, bawa kue enggak? Makanya, Bu, sisain buat suami sama anak. Habis, Umi. Kue di majelis itu berkah loh, Bu. Kue di majelis itu berkahnya Masya Allah. Kalau kita bawa ini, ya, saya pernah diajarin sama guru saya. Kalau kita lagi majelis, kita dapat kue, ya, kuenya tuh berkah, bawain biar dimakan sama anak kita. Nanti anak kita akan seneng duduk di majelis. Bawain, kasih ke suami. Suami yang gak suka duduk majelis nanti bakalan sering ke majelis. Tapi jangan sampai lupa, ditaruh di tas. Sampai bulukan tuh gak dikasih-kasih. Ya, dulu saya pernah gitu soalnya, Bu. Ya, karena ingat anak, tiap kali habis majelis ya dikasih kue, saya simpen buat anak kita. Suatu hari lupa, Bu, dibuka. Sampai seminggu bulukan tuh kue di dalam tas saya. Jadi jangan sampai lupa ya. Ini. Maka dunia nyata, akhirat pun nyata, Bu. Kalau kita bisa mendengar di telinga kita teriakan-teriakan orang-orang yang ada di dalam kubur, yang selama di dunianya
dia hanya bersenda gurau saja selama di dunianya, dia tidak ambil kesempatan yang Allah berikan. Bu, mereka pada minta dikasih kesempatan untuk hidup di dunia lagi, tapi kesempatannya udah nggak ada, kesempatannya cuma sekali aja. Nah, kita nih masih dikasih kesempatan oleh Allah, manfaatkan. Dunia ini perhiasan, ini karena banyak perempuan ya. Dunia ini perhiasan, Bu, dan sebaik-baik perhiasan dunia siapa? Hah? Wanita yang mana? Nah, yang jelas, Bu, jangan disingkat-singkat. Wanita, wanita yang mana dulu? Wanita yang salehah. Dunia perhiasan dan sebaik-baik perhiasan wanita yang salehah, maka jadilah perhiasan dunia, Bu. Wanita yang salehah, jadi istri yang salehah, jadi ibu yang salehah, jadi menantu yang salehah, jadi mertua yang salehah, jadi tetangga yang salehah, jadi sahabat yang salehah. Karena wanita salehah ini yang dirindukan oleh surga, hingga membuat bidadari itu cemburu dengan wanita salehah. Mau masuk surga enggak? Udah punya kuncinya belum? Harus punya kuncinya dulu, Bu, biar bisa masuk. Ibu punya rumah, ya, mau masuk rumah kuncinya hilang, bisa masuk nggak? Tidur di luar, ya kan? Kalau nggak cari ke tukang kunci, dibikin lagi kunci baru. Nah, pengen masuk surga harus cari kuncinya dulu. Apa kunci surga, Bu? Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Cari, Bu, cari Allahnya. Dikasih kesempatan di dunia, yuk manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan takut, ada Allah. Nah, itu nih Mbak kue itu yang habis dibagi lagi deh. Tahu aja ya, dia mau ngasih suaminya, soalnya mau bawain anaknya. Nah, baik ya panitianya ya, kue doang ya, nasinya nggak ada. Bu, saya itu dari jam 3 pagi tahu. Dari jam 3 pagi keluar rumah, belum sempet tidur ya. Begitu sampai pesawatnya itu terbang pas jam 5 pagi. Mana dapat kursinya paling belakang, Bu. Paling belakang, berasa sekali pusing banget. Ya, karena penuh di pesawat itu. Pulang, ya Allah, belum sempat tidur, udah langsung ke tempat acara. Ya, belum sempat sarapan juga. Sampai zuhur, pindah lagi ke masjid lain. Selesai asar lagi di situ, di masjid lain lagi. Selesai asar baru tuh tadi tuh, saya boleh pulang dulu nggak? Kayak Bu Toib saya, nggak pulang-pulang. Maksudnya boleh nggak saya ke hotel dulu? Ya, saya harus bersih-bersih, harus mandi, ya, harus sholat dulu, gitu. Baru tuh kesini. Tadi ketemu kasur tuh kayaknya, ya Allah, akhirnya aku menemukanmu. Kalau udah ketemu kasur tuh, Bu, ya Allah, pengennya tidur aja. Tadi bilang sama tim, boleh tidur bentar nggak? Jangan, Min, ketemu kebablasan. Ibu-ibunya udah pada nunggu. Ya udah, dia langsung. Bagi saya nggak lama-lama ya, Bu ya. Allah. Cari kunci surganya dulu. Kunci surganya la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah, itu kunci surganya. Cari Allahnya. Gak usah cari dunia, orang dunia gak kemana-mana, Bu. Ibu yang kemana-mana. Dunia mah di sini-sini aja, tapi cari Allahnya. Kalau kita sudah dapatkan Allah dalam kehidupan kita, Bu, masalah yang besar itu berasa kecil aja tuh masalah. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar. Kita punya Allah yang tahu tentang kita. Kita butuh apa, Allah tahu, Bu.
Ya. Sedihnya ibu Allah tahu, senangnya ibu Allah tahu, bahkan dosa-dosa kita pun Allah tahu nggak kira-kira? Tahu, kan gitu. Maka cari kunci surganya. Malam ini tanpa disadari ibu-ibu sedang duduk di taman surga. Iya, majelis ilmu itu taman dari taman surga. Dan ibu lagi ada di taman surga. Mau masuk ke pintu surga harus lewat tamannya dulu. Sama ibu mau masuk ke rumah, sebelum buka pintu kan ibu ngelewatin terasnya dulu. Betul nggak? Sama, ibu kita pengen masuk surga harus lewat tamannya dulu. Ya disinilah majelis ilmu itu adalah tamannya taman surga. Semoga malam ini kita duduk di sini, insya Allah kita bisa duduk di surga Firdaus tanpa hisab. Jangan pakai dihisab juga bu, mintanya sama Allah. Makanya kalau minta sama Allah jangan minta dunia dulu, biasain minta urusan akhirat dulu. Kalau perlu minta Allah, ya Allah aku minta engkau ya Allah. Kau minta Allah sih Umi, ya Allah yang punya semuanya. Allah yang punya semuanya, Allah Maha Kaya. Mintanya Allah, ya Allah aku minta engkau ya Allah. Ada dalam kehidupan saya ya Allah. Ya. Kalau kita cinta Allah, Allah cinta kita. Kita cari Allah, Allah akan nyari kita. Ini, ya. Cari kuncinya. Hidup di dunia enggak dengan senang-senang, tapi dengan susah payah di dunia. Karena surga itu bu, surga itu untuk masuk ke dalam surga itu harus bersusah payah dulu di dunia dengan segala ujian-ujiannya. Tapi jangan kita lalai urusan dunianya. Urusan tugas kita di dunia kan untuk beribadah, jangan sampai kita lalai. Kita pulang mau bawa kendaraan terbaik. Kita pulang mau bawa kendaraan terbaik. Ya. Kita pulang kendaraan pun nggak bakalan jalan kalau nggak ada bahan bakarnya bu. Ibu punya mobil bagus banget, mobilnya nggak ada bensinnya, berfungsi nggak? Nggak berfungsi bu, nggak bisa jalan. Harus ada bahan bakarnya. Dan saat kita sudah di dalam mobil, di dalam kendaraan, perjalanan kita jauh, di dalam mobil pasti kita bawa bekal. Mau minum atau makanan kita bawa bekal. Kita kalau pulang kampung aja begitu bu, betul nggak? Kalau lagi lebaran kita pulang kampung, kalau pakai jalan darat naik mobil, ya, pasti mobilnya diisi bahan bakar dulu karena perjalanan jauh. Dan segala bekal tuh dibawa, sampai bantal aja ada di mobil. Bantal lah, selimut lah, semua bekal dibawa karena perjalanannya jauh. Belum macet, kalau macet di dalam mobil kan kalau banyak makanan kita nggak takut. Kan gitu. Itu buat pulang ke kampung dunia bu. Kita persiapannya masya Allah ya. Lalu bagaimana saat kita pulang ke kampung akhirat? Apa yang sudah kita bawa? Apa yang kita siapin? Dengan perjalanan yang panjang, butuh kendaraan yang bagus. Apa kendaraannya? Nih tubuh kita. Di dunia ini kendaraan kita. Tubuh kita adalah kendaraan kita untuk dekat kepada Allah. Tapi hati kita sarana kita untuk mengenal Allah. Hati sarana kita mengenal Allah. Karena ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang hatinya selamat. Maksudnya gimana? Selamat dari kebencian. Hatinya nggak ada benci sama orang. Hatinya nggak ada dengki sama orang. Hatinya nggak ada sombong. Hatinya nggak ada dendam. Kalau kita masih ada penyakit-penyakit itu, benci, dengki, dendam, sombong, bu, stadium 4 penyakitnya. Ya, udah stadium 4. Masa nggak mau disembuhin kalau udah stadium 4? Dokter aja kadang nyerah bu kalau penyakitnya udah stadium 4. Tinggal nunggu aja. Kan gitu. Nah ini, maka bersihkan. Karena hati sarana kita mengenal Allah.
Kalau kita kepengen menjadi wanita yang dirindukan surga, hati kita dibersihin supaya dipandang sama Allah tuh enak, karena hati tempat Allah memandang. Namanya tempat harus bersih. Ya, hati tempat Allah memberikan cahaya, nur. Maka hatinya dibersihin supaya ada cahaya dari Allah, ya, ada cahaya dari Nabi. Ya. Gimana mau ada cahaya dari Nabi kalau kita nggak kenal sama Nabi kita? Ibu kenal nggak? Sama Rasulullah kenal nggak, Bu? Di mana kenalannya? Hah? Kenal atau tahu? Tahu. Kenal nggak? Nggak kenal. Kenalan makanya. Jangan cuma tahu aja. Kalau kita cuma tahu Rasulullah saja, nggak mau kenalan, nggak mau cari tahu, gimana kita bisa numbuh cinta? Orang yang cinta itu senang menyebut orang yang dicintainya, dan nanti orang yang cinta akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Rasulullah cinta banget sama kita, Bu, cinta banget. Nah, ini sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan di mana ada manusia yang mulia, bulan di mana ada kelahiran manusia mulia. Harusnya kita senang, Bu, masuk bulan ini tuh senang. Karena apa? Gerbangnya sedang dibuka oleh Allah. Mana para pecintanya? Masuk, cari, kenali, bawa rindu itu, tuangkan rindu itu. Ini, Ibu kalau cucu nih punya anak, cucu pertama lahir, seneng nggak, Bu? Dirayain nggak? Dirayain nggak biasanya? Kadang manggil dangdutan. Ya, saking senengnya punya cucu pertama kelahirannya dirayain. Malam ini besok suaminya ulang tahun, ibunya masak, si istri masak. Karena hari itu hari kelahiran suaminya. Seneng kelahiran suaminya. Sama suami juga gitu, anak juga gitu. Hari ini anak kita, hari lahirnya anak kita. Kita yang cinta, kita yang sayang, seneng, Bu. Dibeliin kue atau dimasakin atau syukuran, kan gitu. Nah, ini ada manusia mulia, Bu. Kelahiran manusia mulia, masa kita nggak seneng, Bu? Masa kita nggak seneng? Lebih mulia suami ibu ketimbang baginda Nabi Muhammad. Nah, ini, maka senanglah, sambutlah, perbanyak sholawat. Kalau kita ngaku cinta, sholawatnya juga jangan cuma 10 doang, tapi banyakin. Apa itu? Waktunya tinggal 10 menit. Tinggal 10 menit katanya, Bu, waktu saya. Ya, salahin panitia lah, Bu. Orang saya masih mau sampai jam 12 malam. Ibu-ibu mau nggak? Enak aja. Ibu puas, saya lemas. Saya nggak kuat, ibu aja yang ceramah deh. Saya dengerin ibu. Ya, ini. Maka kenali, Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah muliain kita. Rasul itu muliain kita, Bu. Rasul minta sama Allah supaya Allah turunkan satu ayat yang memuliakan kita wanita. Apa itu suratnya, Bu? Al-Ahzab ayat 59. Itu surat kemuliaan buat kita. Di mana saat itu wanita zaman dulu itu wanita jahiliyah, belum menutup aurat. Dulu saat di zaman jahiliyah wanita-wanita itu gak dimauin, Bu. Ada bayi terlahir wanita dibunuh, kan gitu. Rasul meminta kepada Allah diturunkan satu ayat, yang ayat ini untuk memuliakan kita. Di saat salah satu istri Rasulullah terlihat oleh sahabat, maka beliau malu dan membicarakan ini kepada Rasulullah, hingga Rasulullah meminta kepada Allah untuk diturunkan satu ayat buat kemuliaan wanita. Maka turunlah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin,
anak perempuan mukminah untuk mereka memanjangkan kainnya ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya supaya apa, Bu? Supaya tidak diganggu, supaya mudah dikenali. Ini bukan hukuman, bukan hukuman untuk kita, bukan, tapi sungguh sebuah kemuliaan bagi kita. Tadi wanita mulia, wanita yang mulia itu wanita yang dirindukan oleh surga, wanita yang dicemburui oleh bidadari. Wanita salehah itu membuat bidadari cemburu. Ini bahkan Ummu Salamah pernah bertanya, Bu, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah benar wanita dunia itu jauh lebih baik dari bidadari surga? Rasul mengatakan, iya benar, wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga. Bagaimana bisa ya Rasulullah? Bukankah bidadari surga itu abadi, cantik? Bagaimana bisa wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga? Maka Rasulullah memberikan perumpamaan, Bu. Perumpamaan bidadari surga dan wanita dunia seperti pakaian luar dan pakaian dalam. Di antara pakaian luar dan pakaian dalam, jauh lebih bagus pakaian mana? Luar atau dalam? Luar apa dalam? Nah, dalam apa luar? Luar. Ibu pakaian dalamnya sobek nggak kelihatan, tapi yang luarnya pasti yang bagus karena dilihat. Maka wanita dunia adalah pakaian luarnya dan bidadari surga pakaian dalamnya. Apa yang membuat bidadari surga ini cemburu dengan wanita salehah? Karena ibadahnya selama di dunia. Ibadahnya selama di dunia, Bu. Sholat 5 waktunya nggak pernah ditinggalin. Betul, nggak ada yang ninggalin sholat. Tapi meremehkan waktu sholat sering. Iya Pak, iya. Ninggalin sholat insya Allah enggak, tapi meremehkan waktu sholat sering. Ini ya, mengulur-ulur waktu sholat. Terlihat nanti dari kecantikannya ini, wanita dunia kecantikannya terlihat dari pancaran wajahnya yang mengeluarkan cahaya. Itu asbab dari ibadahnya selama di dunia. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, zikirnya, menjaga wudhunya, menjaga rasa malunya, taat sama suaminya. Nah ini amalan-amalan ini yang membuat surga tuh rindu sama wanita seperti ini. Semoga ini semua nih yang dirindukan surga. Istri yang gak pernah melototin suaminya. Para istri yang gak pernah kenceng ngomong di depan suami. Kenapa pada senyum-senyum? Tersindir apa tertuduh? Hah? Dua-duanya. Pantas di neraka banyak kaum perempuan. Ini yang ngomong Rasul, bukan saya. Sampai ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami ini menjadi penghuni neraka terbanyak? Apakah kami kufur kepada Allah? Apa jawab Rasul? Bukan, tapi kufur kepada suami kalian. Oh, kufur kepada suami kalian. Gimana mau jadi ratunya bidadari di surga kalau di rumah gak jadi ratu bidadari di rumah? Jadi dulu tersinggung. Agak tersinggung saya, Umi. Belum panas, Bu, belum. Ya, baru sedikit ini. Baru dipanas-panasin dikit. Ngomong-ngomong saya tanya sama ibu-ibu. Ibu pernah tanya nggak sama suami? Mas, manggil suaminya apa? Ayah. Ya Allah. Hah? Ayah. Oh ayah, kirain ayam. Hah? Ya gitu ya? Ya, tanya Bu. Ayah ridho sama mamah itu sudah berapa persen ridhonya? Pernah nanya nggak Bu?
urus anak, semua-semuanya, maka dikasih surga sama Allah, dimuliain 3 kali kemuliaannya. Umuka, 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 baru abuka, ibumu, 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 baru ayahmu. Tetapi ingat para istri, kunci surganya ada pada suami. Cari ridhonya suami. Gampang bu. Buat para istri, buat para wanita masuk surga Allah ridho tuh gampang banget. Pengen jadi wanita yang diridhoi sama Allah, jalannya cuma satu. Apa itu? Takwa, taat. Kita sebagai hamba Allah taat sama Allah. Apa yang Allah senengi kerjain, apa yang Allah gak seneng tinggalin. Gibah Allah gak seneng, ngapain masih dikerjain pada gibahin orang? Ada yang gibahin di sini? Insya Allah di sini gak ada. Gak ada 1, gak ada 2, gak ada 3. Ya, Allah gak suka kita gibahin orang, ngomongin orang. Allah gak suka. Allah gak suka kita nilai-nilai orang. Ngapain nilai orang kalau kita juga sedang dinilai sama Allah, bu? Buat apa sibuk dengan dosa orang? Sibuk dengan kehidupan orang? Kehidupan kita aja belum benar. Kita masih banyak dosa. Kita gak ditugasin untuk nyatetin dosa mereka. Enggak. Sudah ada malaikat yang nyatetin dosanya. Kan gitu. Kita cuma disuruh tugasin ngingetin dosa kita sendiri. Urusan akhiratnya kita ingetinnya itu. Bukan buat nilai orang-orang kita saat ini sedang dinilai sama Allah. Ini Allah lagi nilai kita, bu. Kita sedang gak baik-baik saja di dunia. Kita semua sedang berlomba-lomba. Ya. Berapa menit lagi? Maaf Umi, waktunya habis. Terus katanya. Jadi panitianya yang capek, bu. Panjang. Ya. Biasanya gitu, bu. Yang ngikutin saya pasti yang capek. Sayanya mah nggak capek, bu. Ini kita cuma disuruh nilai diri kita, ngingetin diri kita. Kita sedang nggak baik-baik saja, sedang dinilai semua sama Allah. Maka kalau kita pengen dapat nilai yang baik, jadilah sebaik-baik perhiasan dunia. Istri yang salehah, wanita yang salehah. Jadi bidadari di rumah dulu. Tanya sama suaminya, ridhonya udah berapa persen? Kalau suami baru bilang 50%, masih kurang 50%, bu. Gimana caranya? Taat lagi, layanin lagi dengan baik, berlemah lembut lagi dengan suami. Jangan kenceng suaranya, bu. Jangan saingan. Jangan, lembutkan suaranya. Ya, jangan melototin suami. Jangan ngambil duit suami kalau suami lagi di kamar mandi. Ada di sini nggak? Tapi suami saya pelit, Umi. Jadi tiap suami saya di kamar mandi saya intip dompetnya. Aurat tuh nggak boleh. Nggak boleh. Ngintip dompet suami nggak boleh aurat. Ngintip handphone suami nggak boleh aurat. Ngapain dibuka-buka? Dia nemu sesuatu sakit hati loh ntar. Udah nggak usah. Ya, sibuk aja sama diri kita. Doain. Kita punya senjata kita doa. Senjatanya wanita salehah doa. Maka kembali lagi kata Rasul, ya, yang dirindukan surga, yang tadi nih, yang ibadahnya ibadah di dunianya ini dia dikerjakan, sholatnya, zikirnya, puasanya, jaga wudhunya, jaga lisannya. Kan yang banyak menjadi penghuni neraka karena tidak bisa menjaga lisan. Ini lisan kecil, bu, bentuknya, tapi masya Allah tajamnya luar biasa. Allah kasih 2 mata. Fungsinya kalau kita melihat orang hanya sebelah mata saja, mata satu lagi ngingetin. Jangan lihat orang hanya sebelah mata saja. Telinga dikasih 2 kanan kiri. Kalau yang kanan cuma dengerin orang sepihak saja, yang kiri ngingetin. Jangan hanya mendengar sepihak saja. Ya, tangan dikasih 2. Kalau yang sini ngambil hak anak yatim, yang sini ngingetin, ingat itu bukan hak kamu. Kaki dikasih 2.
Kalau yang satu sudah mulai jalan ke tempat maksiat, yang sini yang satu lagi ngingetin. Hati-hati, takut gak bisa balik. Tapi kenapa mulut itu cuma satu, Bu? Gak ada dua kanan kiri gitu di sini. Satu aja ember, gimana dua? Satu aja lupa kalau udah ngomongin orang, gimana dua, Bu? Satu aja nggak amanah, gimana dua? Tuh, Allah Maha tahu nih perempuan banyak banget menjadi penghuni neraka karena ini. Kadang kita punya masalah rumah tangga, ya. Terus kita bingung mau curhat ke siapa. Kita percaya sama temen yang kita percaya ternyata nggak amanah. Kita udah amanahin, jangan bilang siapa-siapa ya. Saya percaya loh sama kamu. Iya, tenang. Yang diceritain ketemu tetangga sebelah. Tahu nggak? Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Ini antara aku sama kamu doang loh. Ya, iya tenang. Kemarin si Fulana cerita begini. Oh gitu ya. Yang habis diceritain ketemu si Dek, cerita lagi. Tahu nggak? Kemarin. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini antara aku sama kamu doang loh. Si D akhirnya cerita. Si D ketemu si E, si E ketemu si F. Wah, muter aja terus, Bu. Akhirnya satu RT tahu semuanya. Ini gara-gara bisa. Maka dijaga. Supaya ratu bidadari. Kita jadi ratunya, Bu, bukan jadi bidadarinya. Kita jadi ratunya bidadari. Karena kecantikannya kita nanti terpancar dari wajah kita. Dari mana? Dari ibadah-ibadah kita selama di dunia. Maka beribadahlah dengan baik. Kepada suami ibadah, udah gak usah ngeluh, doain. Jadilah istri yang taat, sami'na wa ata'na. Dengar, taat, selesai. Bu, kalau istri taat, suami ridhonya 100%, istri mati duluan, Bu, masuk surga, Bu. Masuk surga kalau suaminya ridho 100%. Makanya tanya sama suaminya, tanya. Nanti pulang ditanya, Bu. Ya, Pak, ridhonya udah berapa persen? Masih jauh, Pak. Ya. Tapi kalau udah mendekati 100%, seneng, Bu. Ya Allah, kan gitu. Ibadah lagi kencengin. Karena istri saleha sama istri ahli ibadah beda, Bu. Kalau istri saleha, insya Allah dia ahli ibadah. Tapi istri yang ahli ibadah belum tentu saleha. Kadang dia merasa sok pinter banget, pinter dari laki. Itu kalau istri yang ahli ibadah, bukan istri saleha. Tapi kalau istri saleha sudah mencangkup dia ahli ibadah. Contohnya nih, ya, istri tengah malam terbangun, tahajud, dia zikir, dia lupa bangunin suaminya buat tahajud bareng, karena dia mau ibadah sendiri, ya. Tiba-tiba suaminya bangun nyariin, Bu. Begitu dilihat, oh istrinya lagi di musola, lagi zikir. Suami juga pengen ibadah, Bu. Tahu dong ibadahnya ya. Suami udah mondar mandir, jalannya digesrek-gesrek biar kedengeran tuh istri. Masih aja istrinya zikir. Sampai ngasih kode. Masih terusin zikirnya. Sampai akhirnya suaminya dari yang mau sampai nggak mau, Bu. Itu Allah langsung melaknat istri tersebut walaupun sedang zikir. Walaupun sedang zikir. Ini. Tapi kalau istri yang saleha, dia tahu, ya, dia tahu tugasnya. Ibadah ke Allah, ibadah juga buat suami, ibadah ke Allah, ibadah juga buat anak-anak. Gitu. Maka wanita yang dirindukan surga, wanita yang taat ibadahnya. Kalau dia taat kepada Allah, dia akan taat kepada suami. Karena apa? Kunci surganya ada pada suaminya. Nah ini, insya Allah. Maka layani suami dengan baik, taat dengan suami. Bu, nggak susah, Bu. Kita cuma taat doang tuh nggak susah. Suami nyuruh A, selagi itu tentang kebaikan, ikutin. Yang terpenting suami gak ngajak maksiat. Kalau suami ngajak maksiat ya gak usah diikutin. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Gak ada ketaatan dalam kemaksiatan, gak perlu kita ikuti. Tapi selagi suaminya masih baik, ya Bu ya, nyuruh ini, taat aja udah.
surga buat istri. Insya Allah ini wanita-wanita yang dirindukan surga. Jalannya cuma satu, ingat takwa. Jalankan yang Allah cintai, kerjakan. Yang Allah nggak cintai, tinggalkan. Ya, yang terakhir, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan mana yang paling kau cintai? Aku sudah sholat, sudah puasa, sudah berzikir. Dari 3 amalan ini, mana amalan yang paling kau cintai? Tanya Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, semuanya untukmu, bukan untukmu. Sholat yang kau kerjakan untukmu, supaya engkau terhindar dari perbuatan keji. Zikir yang kau kerjakan untukmu, supaya jiwamu tenang. Puasa yang kau kerjakan untukmu, bukan untukku, supaya kau terjaga dari hawa nafsu. Lalu ya Allah, jikalau dari 3 amalan ini bukan amalan yang paling kau cintai, lalu amalan yang seperti apa yang kau cintai? Apa jawab Allah? Memasukkan rasa bahagia di dalam hati manusia. Nyenengin orang itu pahalanya, Bu. Masya Allah, itu yang dimauin Allah. Banyak orang yang sholat banyak, tapi yang nyenengin orang gak banyak. Betul nggak? Kenceng amat betul. Banyak orang yang baca Quran banyak, tapi yang nyenengin orang gak banyak. Ini. Maka senangkan orang lain supaya Allah akan senangkan kita. Muliakan orang lain supaya Allah muliakan kita. Lihat Rasul sudah contohkan dalam kehidupan, bagaimana Rasul mencintai kita, bagaimana Rasul mencintai orang-orang yang benci dengan Rasul. Rasul gak berharap untuk dicintai lagi, enggak, Bu. Karena yang memiliki rahmat itu Allah. Rasul hanya menyebarkan rahmat Allah. Ya. Belajar dari sifatnya Rasulullah, mencintai tanpa harus dibalas dicintai, enggak, lillah saja udah. Ya. Karena kalau kita mencintai hamba Allah, Allah akan cintai kita. Kalau kita muliain hamba Allah, Allah akan muliain kita. Gak usah berharap sama manusia kita minta dimuliain, gak usah. Allah sendiri yang akan muliain kita, Bu. Kita sudah banyak dikasih contoh sama Rasulullah SAW. Yang disukai dari Rasul itu akhlaknya, Bu. Akhlaknya. Asbab akhlaknya Rasulullah, lihat, banyak pembenci jadi cinta. Kan gitu. Ya, insya Allah. Muliakan orang lain, insya Allah Allah akan muliakan kita. Bu, saya bawa cogan nih, Bu. Cowok ganteng. Abangnya nggak ikut, abangnya kapok kalau diajak, dicubitin soalnya sama ibu-ibu. Bilang mau nyampein apa nih? Mau ngasih ilmu apa? Dengerin sedikit ya, Bu ya. Jangan baca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad al-fardu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa tasalatil uyuna bin nahar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajjaha jumla tamar wa labba wa halaka wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa la'alihi wa sahbihi sallim. Apa sih hal yang semua orang di sekitar kita itu pasti punya, maupun dari muda sampai yang tua? Ya, Bu. Gadget semua orang itu pasti punya di zaman sekarang. Dan gadget ini hukumnya adalah yang dihukumkan mubah. Mubah itu adalah yang tidak memberikan pahala ataupun memberikan dosa. Akan tetapi dari hal yang mubah ini, hal mubah ini bisa menjadi hal yang sunnah ataupun hal yang haram. Hal yang sunnah bisa dilakukan apabila kita menggunakan HP ini untuk membaca Al-Quran, untuk melihat video tentang ulama-ulama, membaca wirid segala macam, dan juga bisa untuk menimbulkan dosa yang membuat haram, yaitu melihat hal-hal yang tidak pantas, mendengar kata-kata kasar dalam internet dan lain-lainnya. Dan kita juga harus bisa membuat gadget ini membuat pahala jariah buat bekal nanti di akhirat nanti.
Apa sih hal pertama yang menghilang dari diri kita saat kita wafat? Itu adalah nama. Saat kita wafat nanti, orang di sekitar kita yang udah tahu kabar kita tentang kita wafat gak mungkin manggil kita, Bilal udah meninggal ya, Bilal udah dikubur ya. Pasti manggilnya, Fulan udah dikubur, beliau udah dimasukin ambulans. Itu yang pertama. Dan nanti dalam kuburan ada tiga yang menemani kita ke dalam kuburan. Satu adalah amal, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah keluarga. Dan dari tiga sifat itu, satu sifat menemani kita di dalam kuburan, dan dua sifat ini meninggalkan kita berdua dengan sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah amal soleh. Amal soleh kita melakukan sholat, kita beribadah, kita membaca Quran. Semua yang kita dapatkan dari di dunia, dari kita beribadah, itu akan menemani kita nanti buat bekal di akhirat nanti. Dan keluarga dan harta, setelah kita dikubur, harta dan keluarga itu pasti meninggalkan kita hanya berdua dengan amal. Dan kita juga harus bisa mengambil manfaat dari gadget ini untuk nanti di dalam kubur dengan pahala jariah. Karena pahala jariah ada tiga. Satu adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah keturunan. Sedekah jariah adalah kita mempunyai harta, kita zakat ke masjid, kita membuat rumah yatim, kita membeli Al-Quran dan kita bagikan di seluruh masjid. Apabila ada orang yang masih menggunakan untuk suatu hal yang manfaat, saat kita wafat nanti, pahala itu akan masih mengalir untuk diri kita. Dan dua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini kita mengasih tahu kepada orang, contoh misalkan kita mengasih tahu kepada orang ada amalan tersebut yang bisa meningkatkan pahala gini. Dan saat kita memberitahu kepada orang tersebut, kita memberitahu kepada si A, diamalinlah amalan ini diamalkan oleh si A ini, maka pahala yang didapatkan oleh si A karena ilmu kita itu akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya dia untuk pahalanya kita juga, tidak kurang tidak lebih. Dan apabila si A menjelaskan ilmu yang kita kasih tahu ke si B, yang B melakukan, pahalanya juga untuk kita, dan seterusnya. Yang ketiga adalah keturunan. Apabila kita mempunyai keturunan dan keturunan kita insya Allah bisa menjadi ulama besar, bisa memberitahu ilmu kepada orang sekitar. Apabila orang-orang sekitar itu melakukan ilmu tersebut, maka pahalanya juga insya Allah kepada kita. Dan apa yang dimaksud dari gadget yang bisa membuat kita pahala jariah? Contoh, pasti kalau misalkan kita lagi scroll reels atau scroll TikTok, pasti banyak tuh video-video ulama, video-video orang ngasih tahu tentang hadis, tentang doa. Apabila kita hanya tekan dua tombol saja, kita cuma pencet share, kirim ke orang-orang, kirim ke status WA, status story. Apabila ada orang yang melihatnya lalu mengamalkannya, insya Allah pahala yang dia dapatkan, pahalanya akan untuk kita juga. Hanya karena menekan tombol. Maka janganlah kita menggunakan gadget kita ini hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan di dalam kubur nanti ada amalan satu lagi, agar ada satu amalan yang bisa menemani kita di dalam kubur, yakni membuat orang bahagia. Apabila kita membuat satu orang bahagia, maka Allah akan mengutus satu malaikat untuk berzikir kepada kita sampai kita wafat. Dan saat nanti kita wafat nanti, malaikat tersebut akan menemani kita di dalam kubur, akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan juga membantu kita untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Apalagi yang kita buat bahagia adalah anak yatim. Karena disebutkan oleh hadis oleh Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, barang siapa yang membuat anak yatim berbahagia, yang peduli dengan anak yatim, nanti di akhirat dia sama aku akan seperti ini. Dia sama aku akan seperti ini. Apa maknanya? Dia dan Rasulullah akan sedekat jari tengah dan jari telunjuk. Ini adalah jaraknya dia dan Rasulullah. Berarti dia akan bersama dengan Rasulullah di akhirat. Dan juga jangan lupa kita harus membahagiakan orang tua, apalagi seorang ibu. Karena surga ada di telapak kaki ibu. Karena apabila ibu ridho dengan kita, maka Allah akan ridho dengan kita. Apabila seorang ibu marah dengan kita, maka Allah akan marah juga dengan kita. Karena apabila kita bisa membuat orang tua bangga, apalagi seorang ibu, insya Allah surga itu udah dijamin sama Allah Ta'ala. Dan jangan lupa memperbanyak puasa, karena dikatakan paling minimal bagi seorang yang berjalan di jalannya Allah dalam sebulan itu minimal puasa 3 hari. Kalau bisa di hari Senin atau Kamis ataupun Ayyamul Bid, maka lebih afdal. Agar
syahwat dan nafsu kita menurun. Semoga kita bisa menggagalkan orang tua dan bisa dikumpulkan lagi di surga yang paling atas, yakni Jannatul Firdaus. Dan request dari Umi. Dan juga request dari Umi minta bikin kuis. Yang bisa jawab insya Allah dapat hadiah dari Umi. Teka-tekinya apa? Hadiahnya buku aja deh. Hadiahnya kitab. Hadiahnya kitab ini, buku. Dia malin kitabnya. Teka-tekinya adalah digoyangin hukumnya wajib, dilepas hukumnya sunnah. Ada 3 jawaban. Ayo siapa yang bisa, Bu? Ulangi pertanyaannya, ulangi pada nggak paham tuh. Pertanyaannya, digoyang-goyang wajib, dilepas sunnah. Ayo siapa yang bisa angkat tangan? Coba Ibu. Hah? Apa? Tasbih, bener nggak tasbih? Salah. Ada yang lagi? Siapa? Nah Ibu. Yang pertama cincin, yang kedua gelang, yang ketiga anting. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Jelasin dong kenapa? Karena dalam wudhu itu apabila kita menggunakan perhiasan, Jawabannya apa tadi? Nggak ada yang dengar. jawabannya adalah gelang, cincin, dan anting. Ataupun jam juga bisa. Karena apabila kita saat kita wudhu, apabila kita menggunakan perhiasan dari 3 itu, diwajibkan dijelaskan oleh Rasulullah, diwajibkan bagi mereka untuk menggoyang-goyangkan perhiasan tersebut agar air wudhu itu masuk ke kena kulit dan sah. Tapi kalau dilepas itu hukumnya sunnah. Kasih hadiahnya dong. Nanya lagi apa, Bu? Ibu mau nanya apa? Kalau cincinnya dipasangin sama laki. Kalau cincinnya dipasangin, maksudnya gimana, Bu? Bercanda. Ini kasih ibunya tuh. Itu ibu. Kasih. Ya Allah, doain ya Bu ya. Doain semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah yang bisa nolongin kita nanti di surga. Ya, doain. Dia lagi pengen berangkat ke Tarim Bu di Hadramaut. Doain supaya uminya dikasih rezeki. Supaya bisa berangkatin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama tutup acara ini, kita sama-sama berdoa. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kapan terakhir nangis? Tiap hari. Ini kelihatan banget muka-muka teraniaya. Kapan terakhir nangis? Tiap hari, Masya Allah. Nangisnya buat siapa dulu nih pertanyaannya? Hah? Buat siapa nangisnya Bu? Ada 3 wanita yang doanya setara dengan doa 70 wali Bu. Ada 3 wanita yang doanya Masya Allah. Ibu jangan main-main sama doa, jangan. Karena doa itu seperti listrik. Ini kalau nggak ada listriknya nih nggak bakalan nyala lampu, betul nggak? Ibu baru pindah rumah, ibu punya uang buat beli AC. Nggak cukup ibu cuma bisa beli AC aja. Kalau ibu nggak mikirin ini dayanya kuat nggak kalau rumah saya pasang AC. Berarti yang dipikirin apanya? Listriknya yang dipikirin. Dan kalau kita nggak paham listrik, jangan main-main melistrik. Jangan cuma iseng-iseng doang. Doa itu seperti listrik Bu. Doa itu ruhnya ibadah. Kita nggak cukup kayak tadi, ibu punya uang beli AC, tapi nggak cukup beli AC aja. Kalau kita nggak mikirin dayanya kuat atau enggak. Begitu juga kita nggak cukup sholat Bu. Gak cukup zikir aja, sedekah aja, puasa aja, tapi kita gak pernah doa sama Allah. Itu termasuk orang yang sombong. Yang gak pernah minta sama Allah tuh orang yang sombong. Padahal Allah sudah katakan, ud'uni astajib lakum. Datang kepadaku, minta kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah.
Ya. Maka ada tiga doa wanita nih, yang doanya nih setara dengan doanya para wali. Yang pertama, doa anak perempuan untuk ayahnya. Doain ayah kita ya. Ingat, apalagi kalau ayah kita sudah mendahului kita, ingat ada keringatnya Bu di tubuh kita nih. Keringatnya beliau saat mencari nafkah. Ya, saatnya kolahin kita, ngasih ilmu. Ya, ini doain terus. Amalan yang gak pernah terputus, doa dari anak yang soleh dan solehah. Doain ayah kita di alam kubur. Ya, jangan dibikin sedih dengan maksiat kita, jangan. Ya, kalau kita sayang kalian anak perempuan, kalau sayang cinta sama ayah kalian, tutupi aurat kalian. Itu. Ya. Yang kedua, doa seorang ibu untuk anaknya. Maka yang keluar dari lisan kita doa yang baik-baik. Sekesel-keselnya kita sama anak, misalkan ribut terus sama anak, jangan pernah doakan anak dengan sesuatu yang tidak baik. Kayak misalkan kita lagi majlis bawa anaknya lari sana lari sini, biarin aja Bu, namanya juga anak-anak. Kalau emaknya yang lari-larian, mah itu yang luar biasa. Namanya anak-anak ya biarin aja dia lari-larian. Yang terpenting dia tuh cinta ke majelis, senang dulu, biarin. Namanya juga anak-anak, jangan ditarik, dicubit, duduk gak? Bandel banget sih. Anak siapa sih? Dia lupa dia ngelahirin. Ya, dia lupa dia ngelahirin, kadang dicubit. Lah kan anak dia, anak ibu, kenapa lupa ingetan? Jangan Bu, bandel juga doa. Jangan sampai nanti sampai tua dia bandel banget Bu. Bukan makin tua makin taat, makin tua makin bandel. Kan gak enak banget Bu. Ya, maka doakan yang baik-baik. Terlahir ulama-ulama yang hebat atas doa seorang ibu. Doain. Umi anak saya tuh keras banget hatinya, pegang dadanya, baca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah, Laka Sabar. Terus wa wada'na kan alladzi wa rafa'na fa inna ma'a wa idza wa ila. Di ayat terakhir pegang dadanya, ulangi 3 kali di ayat terakhir. Itu cara melembutkan hati anak. Kalau bapaknya gimana Umi? Lagi tidur pegang dadanya. Kenceng amat sih kawalnya. Ya. Hah? Sholawatin. Yang kedua, doa ibu buat anaknya. Doain yang baik-baik. Ya. Yang ketiga, doa seorang istri untuk suaminya. Doain yang baik-baik. Tapi Umi, suami saya belum soleh, ganti aja namanya soleh, susah amat. Ya, ibu punya senjata Bu. Senjatanya doa, nangis ke Allah. Jika Allah ingin memberikan hidayah, mudah. Melalui siapa? Melalui doa ibu. Asbab dari doa istri yang salehah, asbab dari tingkah laku istri yang salehah, yang selalu sabar, selalu berlemah lembut, selalu ridho dengan apa yang Allah tetapkan dalam hidupnya, dan suaminya ridho, maka si istri ini masuk surga. Ridho dulu Bu, ridho. Apa ridho Bu? Rela hati menerima ketetapan yang Allah tetapkan dalam dirinya, dalam hidupnya. Ini belajar, lihat keridoannya Siti Hajar. Istri siapa Bu? Istri siapa Bu? Nabi Ibrahim. Ridho Bu saat ditinggalkan suaminya di padang yang tandus dengan anak semata wayangnya, gak dibekelin apa-apa. Istrinya nanya, apakah ini Allah yang memerintahkanmu?
Nabi Ibrahim dia, jikalau memang Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku di sini yang tidak ada siapa-siapa, maka aku ridho. Aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Nih, pakai nih kalimat ini. Yakin sama Allah, Allah gak akan ninggalin kita. Kalaupun manusia ninggalin kita, Allah gak akan ninggalin kita. Kita paling yang ninggalin Allah. Kadang kita bosen buat berdoa, ya Allah gak pernah ninggalin kita, Bu. Ini, ya maka kapan terakhir kita nangis? Yuk, semoga malam ini, ya tangisan kita ini, tangisan yang kelak. Ya, untuk kan kalau kita nangis karena nangis takut sama Allah karena dosa-dosa kita, karena amal soleh kita yang belum kita kejar, tertinggal banyak banget, ya masih menyia-nyiakan waktu. Jikalau air mata ini yang keluar air mata takut kepada Allah, maka Allah haramkan tubuh kita terjerat api neraka. Mari sama-sama hari ini kita berdoa memohon kepada Allah dengan segala dosa-dosa kita. Allah paling tahu dosanya kita. Allah paling tahu maksiatnya kita. Allah paling tahu maksiatnya hati kita, khianatnya hati kita. Allah tahu. Allah paling tahu siapa diri kita. Kita berharap kita masuk surga, tapi Allah yang paling tahu mau menempatkan kita di mana tuh Allah yang paling tahu. Maka kita minta sama Allah malam ini semoga Allah turunkan rahmat buat kita. Malam ini semoga Allah ampuni kita. Malam ini semoga Allah semakin berikan hidayah untuk kita. Malam ini semoga Allah berikan tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bayangkan dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna irhamna ya Allah. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah,
ولا إله إلا الله الله أكبر يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Duhai Allah, terima kasih Engkau yang maha pengasih, kasih-Mu tak pilih kasih kepada kami. Engkau kasihi kami, Engkau sayangi kami. Ya Allah, terima kasih dengan segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni jika kami banyak mengeluh, ya Allah. Ya Rabb, malam ini kami memohon kepadamu. Engkau yang paling tahu dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau yang paling tahu maksiat-maksiat kami, ya Allah. Hari ini kami ibadah, besok kami maksiat. Hinanya diri kami, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa kami di masa lalu, ya Allah. Berapa lama kami meninggalkan sholat? Berapa lama kami membuka aurat kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Kepada siapa kalau bukan kepada Engkau, ya Allah, kami memohon ampunan itu. Belum lagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa kami kepada ayah kami, ya Allah. Ayah kami yang membanting tulang untuk kami kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang berkeringat saat mencari nafkah untuk kami, untuk menyekolahkan kami supaya kami punya ilmu, kami mulia. Yang mencari nafkah untuk kami bisa makan, itu ayah kami.
mendahului kami, ampuni dosanya ya Allah. Sayangi ayah kami ya Allah. Jangan kau siksa ayah kami atas maksiat kami ya Allah. Lapangkan alam kuburnya, terangi kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman surga untuk ayah kami yang masih hidup ya Allah. Panjangkan umurnya dalam ibadah, sehatkan, muliakan, bahagiakan di sisa hidupnya. Izinkan kami anaknya bisa membahagiakan ayah kami ya Allah. Jangan sampai dari lisan kami pernah menyakiti hati ayah kami ya Allah. Ya Rabb, jikalau Engkau telah akan mengambil ayah kami, ambil dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbi, ampuni dosa kami kepada ibu kami. Ibu kami yang 9 bulan mengandung kami. 9 bulan kami dibawanya, gak pernah mengeluh lelah. Kaki mungil kami menendang-nendang perut ibu kami senang. Dan saat kami dilahirkan dengan bertaruh nyawa, dengan rasa sakit yang luar biasa, sanggup ibu kami memilih mati. Yang terpenting kami bisa hidup, kami bisa melihat dunia. Saat suara mungil kami, saat kami bisa melihat dunia, ibu kami dan ayah kami senang mendengar suara mungil kami terlahir di dunia. Kami disusuinya. Tengah malam saat kami menangis, ibu kami terbangun, bahkan kadang gak tidur nyusuin kami, bahkan kadang gak makan buat nyusuin kami. Air susunya mengalir dalam tubuh kami ya Allah. Kami dirawatnya, kami dibesarkannya. Setiap malam ibu kami mengangkat tangannya, mengeluarkan air matanya untuk mendoakan kami, agar kelak kami menjadi wanita yang mulia, menjadi seorang ibu yang salihah. Ya Rabb, saat kami sudah besar, kadang suara kami keraskan saat bicara dengan ibu kami. Rasa sakitnya melebihi sakit melahirkan kami ya Rabb. Kaki mungil kami yang waktu itu menendang-nendang perut ibu kami, saat kami sudah besar, kadang kaki ini kami berjalan keras di hadapan ibu kami. Saat kami dinasehati, kami tidak terima. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Izinkan kami berbakti, izinkan kami membalas jasanya dengan kesalihan kami. Sekarang kami merasakan bagaimana ibu kami rasakan dulu. Kami sudah menjadi seorang ibu. Kami ingat semua jerih payah ibu kami karena kami merasakan hal yang sama. Ya Allah, untuk ibu kami yang sudah mendahului kami mohon ampuni dosanya ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya, jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Jangan kau siksa ibu kami dengan maksiatnya kami ya Allah. Untuk ibu kami yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam ibadah. Izinkan kami bisa membahagiakan ibu kami ya Rabb. Jika kelak kau akan ambil dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami, selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Selamatkan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ridhoi kami, ridhoi jalan kami ya Allah. Saat Engkau ambil diri kami, Engkau kembalikan kami ya Allah, semoga dalam keridhaan-Mu ya Allah. Husnul khotimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
Ya Allah, jaga diri kami, berikan hidayah untuk kami ya Allah. Berikan hidayah untuk kami ya Allah. Berikan petunjuk, berikan taufik hidayah dan rahmat untuk kami ya Allah. Dan kumpulkan kami malam ini. Malam ini kami berkumpul di dunia. Semoga kau kehendaki kami nanti kami berkumpul dengan kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausmu ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair, Allahumma aftah lana abwabal barakah, Allahumma aftah lana abwabas salamah, Allahumma aftah lana abwabal rizki, Allahumma aftah lana abwabal jannah. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana innana amanna waghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga keluar dari tempat ini Allah ampuni dosa kita semua.